Ketika penguasa lain membunuh demi tahta, Raja Tanah Sunda ini justru merelakan kerajaannya demi satu alasan yang akan membuatmu merinding. Sejarah dunia dipenuhi oleh pertumpahan darah para raja yang saling memenggal kepala demi sebuah mahkota. Namun, jauh di dataran tinggi Nusantara yang subur, hiduplah seorang Raja Agung yang memilih jalan yang sama sekali berbeda. Ia adalah Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih kita kenal sebagai Prabu Siliwangi. Di saat kekuasaannya berada di puncak kejayaan, di saat pasukannya tak tertandingi, ia justru memilih untuk melepaskan segalanya. Bukan karena pengecut, bukan pula karena kalah dalam peperangan, melainkan karena sebuah filosofi cinta kasih yang begitu mendalam kepada rakyatnya. Mari kita bongkar kisah sesungguhnya di balik hilangnya sang raja legendaris ini. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran mencapai masa keemasan yang tak tertandingi. Berbeda dengan kerajaan lain yang memfokuskan kekuatan pada penaklukan dan ekspansi militer berdarah, Pajajaran memusatkan energinya pada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran agraris. Tanah Sunda menjadi lumbung padi yang melimpah, di mana rakyat hidup dalam kedamaian yang sejati. Sang raja tidak membangun tembok pertahanan dari batu yang tinggi, melainkan membangun benteng hati di sanubari rakyatnya. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, dan setiap warga negara dari petani hingga bangsawan merasa dihargai. Ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan hasil dari penerapan sebuah prinsip hidup yang sangat luhur dan revolusioner pada masanya. Rahasia di balik kemakmuran Pajajaran terletak pada sebuah warisan intelektual dan emosional yang ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi, yaitu filosofi kehidupan yang berbunyi silih asih, silih asah, dan silih asuh. Ini bukanlah sekedar semboyan kosong atau jargon politik, melainkan sebuah sistem nilai yang meresap ke dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Sunda kala itu. Sang Prabu menyadari bahwa sebuah peradaban tidak akan bertahan lama jika hanya dibangun di atas fondasi ketakutan dan penindasan. Ia memformulasikan ketiga prinsip ini sebagai panduan utama dalam bernegara, memastikan bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa terletak pada harmoni dan kepedulian antar sesama warganya. Pilar pertama, silih asih, mengajarkan tentang pentingnya saling mengasihi dan menebarkan cinta kasih. Prabu Siliwangi mencontohkan hal ini melalui kepemimpinannya yang penuh empati. Ia sering turun langsung ke desa-desa, mendengarkan keluh kesah rakyat miskin, dan memastikan tidak ada satupun warganya yang kelaparan. Silih asih menghapus sekat-sekat kasta yang kaku, menciptakan ruang di mana setiap manusia dilihat sebagai entitas yang berharga. Cinta kasih ini menjadi energi perekat yang luar biasa, membuat rakyat rela berkorban nyawa bukan karena dipaksa oleh titah raja, tetapi karena mereka mencintai pemimpin yang terlebih dahulu mencintai mereka dengan tulus. Pilar kedua adalah silih asah, yang berarti saling mencerdaskan, saling menajamkan pikiran, dan berbagi ilmu pengetahuan. Prabu Siliwangi sangat menghargai para cendekiawan, resi, dan pujangga. Ia mendorong rakyatnya untuk tidak hanya terampil dalam bertani, tetapi juga cerdas dalam membaca tanda-tanda alam dan memahami kebijaksanaan hidup. Ruang-ruang diskusi dibuka, pengetahuan diwariskan dari generasi tua ke generasi muda, tanpa pelit ilmu. Sang raja percaya bahwa rakyat yang cerdas tidak akan mudah ditipu atau diadu domba oleh pihak luar. Silih asah menciptakan masyarakat Pajajaran yang kritis, inovatif, dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan zaman. Pilar ketiga, silih asuh, bermakna saling menjaga, melindungi, dan membimbing. Dalam konteks kenegaraan, Prabu Siliwangi membangun sistem keamanan lingkungan yang mengandalkan kesadaran kolektif. Yang kuat melindungi yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang tua membimbing yang muda. Tidak ada istilah membiarkan tetangga menderita sendirian. Silih asuh membentuk sebuah jaring pengaman sosial yang sangat kuat di kerajaan Pajajaran. Sang raja bertindak sebagai ayah bagi seluruh rakyatnya, memastikan bahwa harmoni sosial tetap terjaga dan setiap konflik yang muncul dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, bukan dengan kekerasan. Namun, roda zaman terus berputar, dan perubahan besar mulai melanda bentang alam Nusantara. Angin transisi membawa pengaruh baru, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keyakinan spiritual. Kerajaan-kerajaan baru dengan kekuatan militer dan ideologi yang berbeda mulai bermunculan di wilayah pesisir dan sekitarnya. Pengaruh ini perlahan namun pasti merayap masuk ke jantung pedalaman tanah Sunda.
Prabu Siliwangi yang sudah menua menyadari bahwa arus perubahan ini adalah keniscayaan sejarah yang tidak mungkin dilawan hanya dengan kekuatan pedang. Masa transisi ini membawa ketegangan yang belum pernah dialami oleh Pajajaran sebelumnya. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika perubahan keyakinan dan pandangan politik tidak hanya terjadi di kalangan rakyat biasa, tetapi juga merambah masuk ke dalam lingkungan istana dan keluarga kerajaan sendiri. Beberapa keturunan dan bangsawan terdekat mulai memilih jalan spiritual dan afiliasi politik yang berbeda dengan sang raja. Di banyak kerajaan lain, perbedaan fundamental di dalam istana seperti ini akan langsung ditumpas dengan hukuman mati demi menjaga kemurnian takhta. Namun, Prabu Siliwangi dengan filosofi silih asih yang dipegangnya teguh menolak untuk mengeksekusi darah dagingnya sendiri. Ia berdiri di persimpangan yang sangat menyiksa batinnya sebagai seorang ayah dan seorang raja. Situasi semakin memanas ketika faksi-faksi yang berbeda mulai mengumpulkan kekuatan. Ancaman perang saudara kini berada di depan mata. Pasukan dari kerajaan tetangga dan kelompok internal yang berseberangan mulai bersiaga. Bunyi cenderang perang seakan sudah terdengar dari kejauhan, mengancam akan menghancurkan tanah pertanian yang subur dan membakar desa-desa yang damai. Para jenderal setia Pajajaran telah menghunus pedang mereka, siap untuk mempertahankan takhta Prabu Siliwangi hingga titik darah penghabisan. Mereka hanya menunggu satu kata perintah dari sang raja untuk melancarkan pertumpahan darah yang akan tercatat sebagai tragedi terbesar di tanah Sunda. Di malam yang sunyi, sebelum badai peperangan pecah, Prabu Siliwangi merenung di dalam kediamannya. Ia membayangkan ribuan nyawa rakyat tak berdosa yang akan menjadi korban jika ia bersikeras mempertahankan mahkotanya. Ia melihat ladang-ladang yang akan terbakar, anak-anak yang akan menjadi yatim piatu, dan tangisan kaum ibu yang akan meratapi kematian keluarganya. Apakah kekuasaan seorang raja lebih berharga daripada darah rakyatnya? Pertanyaan itu terus menggema di kepalanya. Disinilah letak ujian tertinggi bagi filosofi kehidupan yang selama ini ia ajarkan. Mempertahankan tahta dengan pertumpahan darah berarti mengkhianati seluruh nilai kehidupan yang ia bangun. Maka, tibalah pada sebuah keputusan yang paling merindingkan sekaligus paling heroik dalam sejarah kepemimpinan Nusantara. Prabu Siliwangi memerintahkan seluruh pasukannya untuk meletakkan senjata. Ia memilih untuk menyerahkan takhta dan kerajaannya tanpa syarat demi mencegah perang saudara yang akan menghancurkan rakyatnya. Ia menelan ego kekuasaannya dalam-dalam, menyadari bahwa kemenangan dalam perang saudara adalah ilusi, karena yang tersisa hanyalah abu dan penderitaan. Keputusan untuk mundur ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan manifestasi dari kekuatan mental dan cinta yang tak terhingga kepada keselamatan rakyat tanah Sunda. Bersama segelintir pengikut setianya yang menolak untuk meninggalkannya, Prabu Siliwangi berjalan meninggalkan kemegahan istana Pajajaran, masuk ke dalam rimbunnya hutan belantara selatan. Peristiwa inilah yang kemudian melahirkan legenda Ngahyang atau menghilangnya sang raja secara misterius ke alam gaib. Sejarah mencatat bahwa ia tidak pernah ditemukan lagi. Tidak ada makam agung yang dibangun untuknya, tidak ada prasasti kematian yang ditorehkan. Ia mengikhlaskan dirinya tertelan oleh alam demi memastikan tidak ada simbol fisik yang bisa memicu dendam atau peperangan lanjutan dari para pengikutnya. Ia benar-benar melepaskan segalanya demi perdamaian. Kepergian tanpa jejak itu meninggalkan luka kehilangan yang sangat dalam di hati rakyat Sunda. Untuk mengobati rasa rindu dan sebagai bentuk penghormatan mistis, muncullah mitos bahwa Prabu Siliwangi dan pengikut setianya berubah wujud menjadi harimau putih atau Maung Lodaya. Maung Lodaya bukan sekedar siluman hewan, melainkan representasi visual dari jiwa sang raja yang terus menjaga keseimbangan alam dan melindungi keturunannya secara spiritual. Mitos ini adalah cara masyarakat tradisional untuk mengabadikan energi emosional dan wibawa seorang pemimpin besar yang menolak untuk mati dalam ingatan kolektif warganya. Meskipun istana Pajajaran akhirnya hancur dan tahtanya lenyap ditelan zaman, Prabu Siliwangi sebenarnya memenangkan pertempuran yang jauh lebih abadi. Warisan utamanya bukanlah emas atau wilayah kekuasaan, melainkan filosofi silih asih, silih asah, silih asuh yang terus hidup dan berakar kuat dalam budaya Sunda modern. Saat ini,
Prinsip tersebut menjadi pedoman moral dalam pendidikan, interaksi sosial, dan kepemimpinan di masyarakat. Beliau membuktikan bahwa sebuah kerajaan fisik bisa runtuh, namun kerajaan pikiran dan nilai-nilai kemanusiaan akan terus bertahan selama ratusan tahun, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menembus batas waktu. Kisah Prabu Siliwangi adalah sebuah tamparan keras bagi para pemimpin masa kini yang rela mengorbankan rakyat demi ambisi pribadi dan kekuasaan semata. Ia mengajarkan kita bahwa puncak tertinggi dari sebuah kepemimpinan bukanlah saat kita berhasil menaklukkan musuh, melainkan saat kita mampu menaklukkan ego kita sendiri demi keselamatan orang banyak. Prabu Siliwangi meninggalkan tahta tanpa perang, namun ia berhasil menduduki tahta abadi di hati rakyatnya. Sebuah warisan sejarah yang disembunyikan dalam wujud kedamaian, mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati selalu lahir dari pengorbanan dan cinta kasih yang tulus. Filosofinya akan selalu hidup abadi selamanya.